Lu presidennya kan? Gua malas banget ribut sama kalian. Karena gua lebih utamain urusan gua sama Giska yang belum selesai ini. Jadi please, lu dan temen-temen lu ini jangan gangguin gua. Karena gua cuma mau ngobrol aja sama Giska. Gua mau nyelesain bahwa tuduhan dia atas gue itu salah. Tapi please, mamanya Giska emang udah percayain gua untuk menyelesaikan masalah ini kan. Terus apa? Lo mau datang ke sana biar lo mau Giska tutup mulut. Gua kenapa lu bisa nuduh gua? Giska, mendingan lo jujur. Lo nggak usah takut, ada geng gue yang ngelindungin lo. Rifki, ngancem lo apa? Kamu jangan pernah pojokin anak saya ya. Saya nggak suka. Mohon maaf sebelumnya. Kita di sini tuh semua nggak dukung Giska, Tan. Dari cowok ala-ala kayak dia. Yang hobinya tuh cuma nge-gaslighting cewek-cewek. Biar apa, Ki? Hah? Biar keren lo. Enggak. Malah cemen, tau gak? Woi, Ale itu jangan soto ya. Lebih baik Ale diam. Dan semua ini, biar Nona Giska yang memperjelas itu semua. Makanya Ale jangan banyak ngomong. Ces, gue yakin justru yang di sini manipulatif itu lo semua. Bukan temen gue. Paham? Masalah udah rumit. Jangan sampai kalian semua datang ke sini, bikin masalah tambah rumit. Dengan cara apa? Dengan cara ambil keuntungan dengan nyala-nyalain Rifki. Udah, cukup. Gue bilang cukup. Udah gak perlu diributin lagi. Gue udah ngomong kan kalau pelakunya Rifki ya udah. Dia emang Zohiro nyelamatin gue. Padahal dia pelakunya, dia yang nyulik gue, dia juga yang udah ngancem gue. Tuh klarifikasinya. Pasang kuping lo, jangan ketutup rambut. Giska, coba tolong lu jelasin sama gua, sama kita semua di sini. Kenapa lu bisa-bisanya nuduh gua? Punya bukti apa? Iya, itu betul, Nona. Bukti lo bilang, Ki. Dengan adanya lo di TKP aja, itu udah ngebuktiin kalau emang lo pelakunya. Cuma gara-gara itu. Giska, denger ya. Jangan pernah deket anak saya. Tante, saya mau Saya nggak ngejelasin. suka. Iya, Saya tapi nggak suka. saya mau ngejelasin. Jangan pernah kamu jelasin. Ayo, jelasin. Diam. Giska, denger ya. Gua bisa dapat tempat lu, itu karena tiba-tiba ada yang Sherlockin lokasi lu. Di saat gua sama teman-teman gua sibuk nyari lo, kita nggak tahu tujuannya lu ada di mana. Begitu gua dapat lokasi lo, ya gua samperin. Tapi lu bisa-bisanya lu nuduh gua sekarang. Ki, di dunia ini tuh gak ada yang kebetulan. Dan jalanan tadi tuh sepi banget loh. Lo masih mau ngelak? Ya lu punya bukti apa? Gue punya bukti kok, gue bisa buktiin sama lo. Ada yang Sherlock gua. Giska, Rifki tuh bener kok. Buat apa dia ngelakuin itu? Untuk apa? Jadi kamu nuduh anak saya yang berbohong? Hah? Anak saya korban di sini ya? Korban penculikan. Terus kamu belain teman kamu? Hah? Tante maaf ya Tante. Saya bukan nuduh anak Tante. Tapi tadi Tante dengar sendiri kan apa kata sahabat saya? Sahabat saya yang nemuin Giska itu pertama kali. Ya mungkin aja Tante, Giska itu cuma trauma aja. Karena dia tuh bingung, dia nggak bisa bedain siapa yang nyulik dan siapa yang nolongin. Karena posisinya di situ cuma ada sahabat saya, Tante. Nggak usah sok jadi psikolog ya lo. Baru juga semester 1. Ya elah, Visipol, nggak usah sok jadi psikolog ya. Alay lo. Woi, Ale diam situ. Lo bisa diem nggak? Kalau berani lawan gua, gak usah mojokin cewek gua. Maju sini. Ntar dulu, jangan kayak gitu lah. Berani sama cewek lu. Giska, lu lihat kan? Atas omongan lu, tuduhan lu yang asal itu, lu lihat. Makin bikin kita ribut. Lu bisa buktiin nggak? Gue bisa buktiin kok. Kalau gua emang nggak salah. Lu tega banget sih. Kok lu jadi mojokin gue? Lu pikir gue bercanda? Hah? Nggak mungkin lah gue bercandain hal yang sangat menakutkan buat gue, bikin gue trauma kayak gini, Ki. Wah, gue bener-bener gak ngerti sama lo ya. Gue bisa buktiin ini semua sama lo. Termasuk sama Tante. Oke, saya tunggu bukti kamu. Tapi asal kamu tahu ya, saya akan bawa kasus ini ke polisi.
Karena ini tindakan kriminal. Saya nggak akan tinggal diam. Silakan Tante. Iya, saya akan bawa ini ke kantor Saya, polisi. selama saya nggak salah, saya nggak akan takut kok. Saya buktiin sama Tante, sama Giska juga. Sorry Ki, gue udah selangkah di depan lo. Nomor itu udah nggak aktif lagi. Maaf Tante, karena yang paling tua di sini minta maaf kan tadi kita udah ngebuat keributan. Cuman asli saya tadi gak kuat banget bisa ngelihat Giska sampai pucet, bajunya kotor, tangannya memar-memar. Tante mending saya saranin biar Tante sama Giska masuk ke rumah dulu biar Giska bisa istirahat ya. Biar saya dan teman-teman saya ngurusin permasalahan ini dan minta pertanggungjawabkan Rifki. Munafik! Apa? Tadi paporan! Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan ya! Hah? Oi, kenapa? Oi, kenapa lu tuh? Ngelotok ke beta? Apa? Iya, Tante bisa. Sini beta sama beta! Tante bisa Kurang lihat ajar, ya? Tante bisa masuk aja ya. Maaf, memang bocah-bocah ini memang rada mentalnya kadang nggak benar. Hah? Bocah-bocah masih punya akal! Nah kayak ala munafik! Dan ingat ya, saya nggak akan tinggal diam. Kasus ini akan berjalan. Silakan Tante, saya nggak salah. Giska, kita belum selesai, Giska. Giska, lu utang jelasin semuanya sama gua. Giska. Ini urusan gua. Nggak bisa kawan. Urusan Ale, urusan beta juga dan kawan-kawan yang lain. Maaf ya, level saya itu nggak di level lo. Kamu ngomong apa? Beta bocil, Ale itu cutting tapi tidak bermoral. Selalu cari perkara. Apa? Udah main fitnah beta. Sekarang buat kasus seperti ini lagi. Ale diam. Iya. Pelan-pelan sakit ya. Pada sakit badan kamu ya? Ya, Mam. Duduk sini. Duduk sini. Sayang. How come? Kenapa bisa Iki? Kenapa kok dia tega ngelakuin ini ke kamu? Ceritain sama Mami, kenapa? Bener kan? Iki pelakunya, iya. Giska juga nggak tahu, Mam. Giska juga nggak ngerti kenapa Rifki ngelakuin ini semua ke Giska. Kamu ada buktinya nggak selain pernyataan kamu? Ada nggak, sayang? Mami lihat CCTV kan? Iya. Lihat kan itu yang nyulik Giska, yang nyekap Giska. Itu dia pakai jaket, Mam. Dan itu jaketnya Rifki. Giska tahu banget itu jaketnya Rifki, Mam. Itu kan udah jadi bukti yang kuat kan, Mam? Aduh, Mami. Sayang. Makanya dari dulu tuh Mami gak pernah suka ya. Mami punya perasaan yang aneh sama Iki. Anaknya kurang ajar kayak begitu, Mami gak suka. Karena kamu suka aja sama dia, jadi terpaksa lah Mami harus bye-byein dia. Kalau enggak, no way. Dengerin ya, dengerin Mami sayang ya. Di luar sana masih banyak laki-laki yang baik dan bakal ngejar-ngejar kamu. Masih banyak sayang. Ya, lupain dah Iki. Ya, lupain dia. Dia gak pantas buat kamu. Mami sayang. Sorry Ki, gue harus ngelakuin ini. Gue harus lindungin nyokap gue dari ancamannya Radit. Dan anggap aja ini balasan dari gue. Karena lo nyanyain perasaan tulus gue ke lo. Lu ngomong apa? Ayo. Lu kalau nggak mau ngomong ya udah, gua mau masuk. Apa?
Kita udah cepet ngomong. Ya udah. Gua udah kasih lu kesempatan buat ngomong. Oke, ayo buktinya apa? Hah? Apa buktinya? Gua bisa buktiin ya bahwa gua memang dapat Sherlock dari orang yang gak gua kenal. Wah, alasan hangat ya ini Rifki satu ini ya. Itu bisa-bisa aja kan. Lo emang pakai nomor lain untuk ngirimin Sherlocknya ke nomor lo. Wah. Lu kira gua gila? Lu kira gua gila? Lu kira gua gila gua ngelakuin kayak gitu? Lu kira gua gila ya? Sorry banget. Gua nggak pernah ngelakuin hal sejahat ini ya. Gua nggak pernah. Jadi, kalau emang lu nggak ada urusan sama gua mau nyelesain ini. Sudah deh. Masalah lu apa sih? Hah? Gua paham. Lu sayang banget sama Giska. Tuh. Iya. Iya, Tapi dan yang- pasti karena lo juga sayang sama Karin. Kalau memang Karin diculik, situasinya bakal sama buat lo. Ampun, kaki kamu pada sakit ya sayangnya. Aduh, tangan kamu mana aja yang luka, nak? Kamu orang semua ini nggak sadar kah? Hah? Nggak sadar? Kamu orang di sini itu kalah jumlah. Yang artinya kamu orang ini udah kalah dari orang semua yang ada di sini. Sadar dong? Apa? Kalah? Iya. 1000 orang kayak lu semua gue lawan. Ya elah gayanya kayak gitu. Sosok ganas. Diam ya. Dengar ya, lu presidennya kan? Gua malas banget ribut sama kalian. Karena gua lebih utamain urusan gua sama Giska yang belum selesai ini. Jadi please, lu dan temen-temen lu ini jangan gangguin gua. Karena gua cuma mau ngobrol aja sama Giska. Gua mau nyelesain bahwa tuduhan dia atas gue itu salah. Tapi please, mamanya Giska emang udah percayain gua untuk menyelesaikan masalah ini kan. Terus apa? Lo mau datang ke sana biar lo mau Giska tutup mulut. Dit, mana ada maling mau ngaku, Dit? Kalau maling pada ngaku, ratusan orang kayak mereka di penjara semua, Dit. Stop. Aduh, adek-adekku tersayang. Yuk kita mulai ospeknya lagi yuk. Males banget gua harus berantem lagi sama bocah-bocah lagi. Aduh, gini aja. Kita selesain masalahnya sekarang. Ya gitu, calm down. Karena gua udah ditanggung jawabin untuk selesain semua masalah ini. Urusannya berarti tinggal lu sama gua. Gimana kalau kita selesain masalah ini dengan balapan motor? Mami mau kemana? Mami nggak perlu susulin mereka semua ke depan. Just leave it to Radit ya. Enggak. Mami mau laporin Iki kantor polisi. Harus. Biar dia kapok. Mom, please. Kan Mami sendiri yang bilang. Mami percayain ini semua sama Radit. Jadi biar aja dia yang handle semuanya. Giska masih pengen ditemenin sama Mami di sini sekarang. Iya kok sayang. Iya. Mami bakal temenin kamu kok. Ya, Mami bakal jagain kamu. Mami bantu bersih-bersih ya. Yuk. Kita anak Mami. Cie. Balapan motor? Ya, gue agak mulai bingung sama lu sih. Ini lu cutting gak jelas banget. Hubungannya balap motor sama masalah gua sama Giska itu apa? Ya ada dong hubungannya adikku Rifki. Tadi lemong lu nggak pakai telinga lo ya buat denger. Kan gua udah bilang kalau mamanya Giska itu kan udah minta gua untuk bisa mempertanggungjawabkan semua